बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है। इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका और Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film drama yang disutradarai oleh Laksman Utekar dan dibintangi oleh Kriti Senon yang berjudul Mimi. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69. Yang pertama ada Mbak Fani Imania. Apa kabar nih, Mbak? Baik, Mas Tiawan, terima kasih diundang lagi. Sehat ya. Alhamdulillah, Mas Tiawan juga sehat ya. Amin. Nah, yang kedua ini udah pada kenal juga nih, Mas Bram Herlambang dari Broadcast Podcast. Apa kabar, Mas? Halo, baik Mas. Thank you udah ngajak. Kalau nggak karena Mas Tiawan dan Fanny, saya tidak akan nonton India. Oh, jadi ini jarang nonton ya? Jarang. Tapi seneng banget akhirnya bisa nonton dan gila nangis sih. Nanti. Oke. Jadi pertanyaan pertama, pada bertahan nggak ke kamar mandi gitu dari awal sampai akhir film? Kok kamar mandi sih? Karena 3 jam durasinya. 2,5 jam. Wah. Si Mas Bram bingung apa hubungannya dengan kamar mandi. Iya. Soalnya kalau nangis sih iya, cuman kayaknya bertahan sih. Untuk 133 menit. Iya. Masih bertahan. Soalnya film India tuh durasinya tuh pelatihan banget deh. Jadi kalau misalnya disarankan untuk Anda yang belum terbiasa nonton Lord of the Rings dari awal sampai akhir tidak ke kamar mandi, kita coba nonton film India dulu deh. Apalagi yang extended latihan. Apalagi yang extended ya Mbak Fani ya, extended versionnya. Makanya ini film India latihan kalian. Wah, ini pertanyaan dari Mbak Fani membuat Mas Bram langsung bingung apa hubungannya dengan kamar mandi. Apa nangis karena malu sama istri jadi harus mandi diam-diam. Atau mungkin saking menariknya film Mimi sampai Bram lupa ke kamar sakit mandi. Perut. Oh iya, oke. Bisa Fan. Kaget tadi. Nah, sekarang saya ngomong ke Mbak Fani ini Mbak, yang Mbak Fani rasakan saat menonton dan pas waktu selesai menonton film ini apa nih Mbak? Karena ini kan begitu banyak pesan yang disampaikan di film ini seperti itu. Wah, Mimi sih awal-awal tone-nya kan lucu ya, komikal banget gitu, terutama karena diawali dari tokoh si Banu ini, sumpah lucu banget Banu gitu. Banu dengan kepala yang tidak bisa berhenti bergerak itu. Terus masalahnya adalah si Mimi ini 10 menit pokoknya paruh akhir itu kita kalau saya pribadi sih caught off guard, tiba-tiba nggak pakai tedeng-aling-aling, tidak ada tidak ada persiapan sebelumnya, langsung itu dibikin nangis gitu dengan beberapa adegan yang udahlah nggak pakai halo langsung bikin nangis gitu. Lah kita belum siap-siap tisu ini, kita tidak menyangka ternyata film ini bisa menguras emosi, darah dan juga air mata seperti itu. Pokoknya bukan plot twist ya kita nyebutnya ya, karakter development-nya bagus. Terus kalau menurut saya sih, walaupun yang kalau aku baca sih kan reviewnya di sana gitu di India sendiri mix ya, ada yang sangat menyukai sampai memberi nilai 4 sampai 4,5 dari 5, ada juga yang cuma ngasih 3 sampai 3,5 gitu. Tapi untuk saya pribadi, saya sangat appraise film ini karakter development-nya juga bagus walaupun tidak semuanya. Terus kemudian pesan yang juga diemban sama film ini, menurut saya terutama kalau saya perempuan dan saya juga punya anak, ini nggak tahu kenapa kena banget gitu, tepat gitu. Kenanya apa? Jadi nih? kalau misalnya untuk konklusi, kenanya apa nih? Kenanya gimana ya? Kalau untuk konklusi mungkin nanti di akhir podcast ini aja kali ya kita bahas. Tapi kalau yang kemarin itu menurut saya sih semacam memberikan ajaran tapi tidak berkesan menggurui gitu, karena tone filmnya kan dibikin cukup light ya gitu. Terus kayak membawa sebuah isu yang cukup cukup kalau misalnya sensitif. Di negara kita sensitif kali ya, karena kan berhubungan sama rahim dari seorang perempuan, terutama karena perempuannya sendiri bisa dikatakan belum menikah gitu kan. Kalau kita ngeliat India kan budayanya sebenarnya hampir sama dengan Indonesia gitu, memandang kalau misalnya perempuan itu boleh hamil kalau dia sudah berada dalam sebuah institusi pernikahan gitu. Ya udah kan, berangkat dari hal tersebut si Miminya juga
berjuang sendiri dengan berjuang sendiri dengan permasalahannya, kemudian bagaimana mencari solusi yang tadinya dia punya mimpi, kemudian mimpinya harus berubah gitu, tapi tetap tidak mengurangi esensi dia sebagai seorang wanita yang bebas, yang bisa memilih dan punya support system yang kuat gitu. Ya pesannya itu sih, kayak misalnya kita sebagai perempuan, tapi laki-laki juga seperti itu, tidak akan kuat kalau tidak punya orang-orang di sekitar dia yang kuat gitu. Walaupun keluarganya dia sempat berpikir normal adanya, kalau melihat anak putrinya yang belum menikah berada dalam kondisi seperti itu kan pasti akan langsung berpikiran yang enggak dulu. Tapi ya itulah yang namanya keluarga gitu, maksudnya kadang-kadang kita tidak perlu mencari mimpi yang jauh di luar sana, ternyata ada kok di dekat kita sendiri. Oke. Ini sebagai informasi aja, ini kan film mengenai si Mimi yang dia itu menerima bayaran dari pasangan orang asing nih ya, pasangan Amerika kalau nggak salah itu, untuk menjadi surrogate mother. Nah, surrogate mother itu sebagai informasi adalah seorang wanita yang mengadakan perjanjian dengan pasangan suami istri, di mana wanita ini bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri tersebut dengan imbalan tertentu. Nah, kalau yang si Mimi ini imbalannya kan kalau nggak salah 20 lak ya. 1 lak itu kurang lebih itu uangnya 20 lak. Berapa sih? 1 lak itu 20.553. Jadi 20 lak itu 410.700.000. Jadi 410 juta. Banyak ya. Untuk 9 bulan. Nah, jadi istilahnya menggiurkan. Kalau misalnya dianggap 10 bulan kurang lebih 41 juta per bulan istilah penghasilan tetap seperti itu. Nah, apalagi dia butuh kan? Betul, kan dia kan ingin mencapai Bollywood ya awalnya kan ya, ingin berkarir di Bollywood, akhirnya dia tergoda seperti itu. Nah, kebetulan kan Mas Bram kan mempunyai seorang putri yang kecil nih. Nah, gimana nih Mas, misalkan kalau relate gak nih, misalkan kalau sama bapaknya si Mimi? Relate banget. Tapi bukan jadi bapaknya Mimi ya, kalau perspektifku ya Mas. Yang sangat berasa banget dan bikin nangis adalah terakhir sih, yang saat, sorry kalau ini lompat ya, tapi ini yang kurasakan ketika Mimi mandiin si Raj-nya terakhir sebelum mau nganter dia, yang nangis, mandiin, ngehandukin nangis dan segala macam, terus meluk terakhir, itu sih relate banget ya rasanya. Punya anak kecil gimana sih, kayak kita selalu, apalagi kita semua udah berkeluarga, udah punya anak, merasakan gimana senangnya saat ngelihat anak gitu loh. Jadi ketika membayangkan itu adalah momen terakhir, rasanya ikut masuk jauh ke dalam situ. Dan kalau boleh saya bilang sih, film ini jujur roller coaster banget. Ketika setuju dengan Fanny, di awal kita ketawa-ketawa ngelihat si Banu dipukulin, ngelihat sorry itu sih kebodohan Banu ketemu John dan Summer gitu ya. Ternyata Summer bisa bahasa India, dia 6 tahun di situ dan segala macam. Tapi ternyata seberjalannya waktu ini cukup dalam gitu loh, dikemas cukup dalam, walaupun rasanya setengah ke belakang masih cukup banyak komedi-komedi yang diselipkan, tapi rasanya tidak mengurangi esensi dari pesan yang ingin disampaikan sih kalau menurutku. Dan apa ya, ini khas Netflix banget lah. Kalau kita bilang Netflix itu kan suka ngangkat tema-tema yang biasa dianggap tabu lah ibaratnya. Kita ngomong soal equality, kita ngomong soal LGBT, itu di Netflix ada semua, yang mungkin sebetulnya agak-agak tabu dan kalau kita ngomong di media konvensional, kita ngomong di layar besar, big picture-nya itu mungkin rasanya sulit untuk dibicarakan, walaupun itu realitas yang banyak. Dan kita nggak tahu apakah hal-hal seperti itu mungkin kalau kita kita relevankan dengan kondisi Indonesia, mungkin banyak loh orang yang rasanya tidak berdaya, orang punya uang, orang dari negeri maju rasanya bisa berbuat seenaknya kayak gitu. Gitu sih Mas. Ini kan pasangan luar negeri ini Jon Snow ya. Jon Summer. Jon Snow mah itu ya. Ketawa tuh. Mancing, Mbak. Jangan ya, nonton dari season 1 sampai 8 ya. Itu Zong di season terakhirnya ya. Oke, kita balik ke Mimi aja. Jon Summer aja, jangan Jon Snow. Nah,
seperti yang kita ketahui, ini memang jadi pertentangan nih. Seperti dalam arti yang pertama kan mengenai tadi itu mengenai surrogate mother ya, di mana masih istilahnya di negara berkembang istilahnya masih menjadi istilahnya masih menjadi pro kontra. Soalnya seperti yang kita tahu juga dalam arti kan itu kan berarti kan tanda kutip suatu hamil di luar nikah nih. Walaupun itu dibayar dengan istilahnya sebagai pekerjaan. Tapi ya akhirnya itu ya, yang saya pikirin sih itu apakah mereka itu nggak berpikir ya dalam arti selama 9 bulan itu kan Mbak Fani kan udah punya anak. Selama 9 bulan itu pasti kan ada ikatan emosional Mbak Fani ya. Dalam arti misalkan kalau Mbak Fani nih dalam arti meletakkan diri sebagai Mimi itu misalnya wajar nggak dalam arti pas saat mau ngelahirin itu merasa berat istilahnya menyerahkannya. Oh, ya pasti sih, walaupun kalau di film Mimi itu kita ngeliat bayinya lah beda banget. Putih. Cuma ini juga sih yang menjadi concern, karena kalau untuk urusan ibu surrogasi, surrogate mother itu kan di Indonesia sendiri kita hitungannya sangat asing ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu pasal 127 aja tentang Undang-Undang tentang kesehatan itu aja memang melarang penggunaan surrogasi mother di Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang memikirkan alternatif bagaimana caranya punya anak dengan cara surrogasi mother, udah pasti nggak bisa di Indonesia gitu. Jadi biasanya yang kita kenal kan IVF ya kalau mau conceive anak ya. Nah, masalahnya yaitu salah satu permasalahannya itu atau dasar permasalahannya seperti yang dialami Mimi gitu, karena seorang perempuan walaupun dia tidak berada dalam institusi perkawinan, ketika dia hamil biasanya sih sebagian besar pasti punya ikatan batin dengan anak yang dikandung. Kita tidak bicara mengenai kejadian di luar sana yang ada ibu yang membuang anak yang baru dilahirkannya, itulah pokoknya kita nggak bicara ya. Itu ya kan. Astagfirullah deh. Pokoknya tapi kan maksudnya sebagian besar saya percaya seorang ibu yang mengandung itu pasti akan punya ikatan batin gitu, terlepas dari anaknya ini adalah yaitu anak yang di-conceive karena surrogate tersebut gitu, sperma dan juga sel telur milik orang lain. Yang menjadi salah satu percabangan yang menjadi concern saya ketika nonton film ini juga waktu itu sempat jadi pembicaraan sih, kalau tadinya tuh ditakutkan film ini tuh semacam kayak menjadi campaign anti woman gitu, anti woman propaganda gitu, yang kebebasan wanita untuk mengambil keputusan terkait dengan rahimnya itu kan cukup banyak ya yang pro dan kontra di luar sana. Misalnya kayak aborsi gitu kan, kayak Bibi itu sebenarnya kan punya pilihan untuk mengaborsi anak yang di dalam kandungannya kan gitu. Betul. Orang bukan anaknya tapi memilih untuk tidak. Nah, sementara aborsi itu kan juga sebenarnya merupakan pilihan bagi wanita. Kalau misalnya dia tidak mau, ya di luar sana ada pendapat yang mengatakan sah-sah aja untuk melakukan aborsi gitu. Cuma di sini adalah mengapa saya suka film ini, karena film ini tuh menggarisbawahi bahwa wanita itu bebas melakukan pilihan apa saja terkait dengan rahimnya yang dia punya itu gitu. Di sini Mimi memilih untuk tidak mengaborsi anak yang dikandungnya, terlepas dari anak tersebut bukan miliknya dia, tanda kutip ya. Tapi itu bebas gitu. Tapi itu bebas karena itu adalah keputusannya Mimi sendiri, dan begitu juga untuk wanita di luar sana. Ketika kita memilih sesuatu kita memilih sesuatu pilihan yang berkaitan dengan keadaan tubuh kita juga harus siap dengan konsekuensi yang akan kita tanggung. Betul. Dan seperti itulah yang juga dipilih oleh Mimi. Dia punya konsekuensi dengan melahirkan si anak ini, Raj ini. Dia kehilangan kesempatan dan juga mimpi dia untuk menjadi bintang Bollywood. And it's okay. Dan dia memilih konsekuensi tersebut. Dia memilih jalan hidupnya dengan menjadi ibu rumah tangga. Itu juga pilihan dia dan kita menghormati gitu. Maksudnya itu hal-hal yang kadang-kadang kita suka lupa gitu, kalau misalnya seorang perempuan itu bisa bebas memilih apapun asal dia bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Mau dia jadi bintang Bollywood dengan ya kayak Mimi gitu, misalnya mau jadi bintang Bollywood, mau jadi wanita karir, kemudian dia menjadi ibu rumah tangga dan merawat anaknya, bebas. Yang penting dia konsekuen dan orang-orang di sekitar dia memberikan support tersebut, everything is going to be okay. Betul. Jadi nggak apa-apa, emang benar ini dilihat ini bagaimana seorang Mimi, mewakili seorang wanita yang dapat mengambil keputusan
walaupun itu konsekuensinya otomatis dia harus tanggung, dan bagusnya ini akhirnya itu disupport oleh keluarganya nih, dalam arti jadi mereka si Mimi itu menjadi kuat karena istilahnya ada orang-orang sekitarnya juga nih, walaupun dirinya sendiri istilahnya pasti pada dasarnya sudah kuat. Dan yang saya sangat menarik ini tadi Mbak Fani kan ngomong soal aborsi nih, karena di film ini juga diangkat mengenai aborsi nih. Nah, nih Mas Bram nih kan kalau di film ini kan di mana si pasangan si John dan Summer ini kabur, dalam arti melarikan diri karena pas waktu di pemeriksaan diduga bahwa anaknya itu akan mengalami Down syndrome ataupun kecacatan, yang mana disabilitas tersebut itu akan ditanggung seumur hidup nih. Akhirnya dia kabur tuh, dalam arti dia malah berharap ya udah mendingan diaborsi aja. Nah, kalau dari pandangan Mas gimana ini Mas mengenai hal ini? Buat saya sih pilihan yang tepat ya, yang di perspektif saya sebagai laki-laki tentunya, yang diambil sama si Mimi untuk tidak mengaborsi. Menurut saya gini, film ini cukup bisa menggambarkan bagaimana rasanya cinta orang tua kali ya terhadap anaknya. Kalau saya dulu ngobrol sama istri ketika hamil, ya kita bisa loh sebagai manusia sayang sama sesuatu yang belum kita lihat, tapi sudah ada dan bisa dirasakan, dan rasanya saya recall memori ketika anak saya waktu itu belum lahir gitu loh. Itu hal yang sangat sangat mungkin hampir semua calon orang tua merasakan itu, dan kenapa film ini menurut saya bagus dan rasanya menarik, karena mungkin akan banyak orang-orang yang juga merasa relate dengan apa yang dialami oleh si Mimi ini tadi gitu. Dan ini kan sebenarnya gambaran juga ya, menurut saya ini kayak tamparan juga bahwa mungkin pola menitipkan bayi di rahim perempuan lain adalah pilihan mungkin ya bagi sebagian orang, atau mungkin sebagian negara yang memperbolehkan. Tapi ternyata ada fakta lain loh, resiko dan potensi yang sangat bisa terjadi. Misalkan itu tadi, ketika calon anak divonis tidak normal atau ada sesuatu seperti Down syndrome dan sebagainya, ada kemungkinan loh mereka akan lari. Artinya ini kan juga fakta sosial yang mungkin kita suka abai kali ya kalau saya bilang. Jadi buat saya banyak kritik sosial sih sebetulnya di film ini, bagaimana kemudian kesenjangan secara mentality orang dari negara maju dan negara berkembang, dan which mean kita sebagai Indonesia yang negara berkembang juga sebetulnya sangat banyak yang punya mental-mental seperti itu. Menurut saya gini, ketika hari ini kita ngomong relate apa enggak dengan keputusannya ini, misalkan Pak Fani ngomong apa ini? Kalau misalkan kita merasa relate dengan keputusan Mimi akhirnya menjadi ibu kalau bahasa Indonesianya gitu kan? Ibu titip. Ibu surrogate itu. Kita nggak bisa membandingkan sebetulnya apakah kita ada di posisi Mimi yang lagi segitu ambisiusnya mengejar mimpinya, atau jangan-jangan kita berada pada keluarga atau lingkungan ekonomi menengah ke bawah misalkan. Jadi rasanya ini cukup bisa memotret gitu loh menurut saya, bagaimana kondisi, bagaimana kemudian dilema orang-orang yang hidup bukan dari kalangan menengah, apalagi negara-negara maju. Gitu sih, Mas. Menarik ketika Bram, aku nambahin dikit ya, Mas Setiawan. Tadi Bram ngomongin soal pasangan suami istri ini. Iya, kayaknya ada yang disindir juga tuh mengenai arogansi tanda kutip ras Kaukasian yang guys di negara sepakat. Betul. Termasuk ini, Van. Sorry kalau boleh nambah. Termasuk soal ketika Rats ngomong, dia dibilang hantu putih sama teman sekolahnya. Kalimat atau frasa malaikat putih turun dari langit menitipkan Rats kepada keluarga Mimi, itu juga sebetulnya sindiran loh atas kasta atau kelas-kelas sosial yang ada, strata sosial yang mau nggak mau sebetulnya itu terjadi. Apalagi India dikenal dengan kelas-kelas kan? Kasta-kasta, betul. Kasta-kastanya itu. Nah itu dia, soalnya banyak juga yang bilang masanya ini untuk menyindir. Bayangin aja, oke, kalian misalkan maaf kata dari negara barat, kenapa kok istilahnya mencari istilahnya ibu surrogate itu di negara
berkembang, istilahnya negara ketiga. Pasti ini karena tanda kutip lebih murah, mungkin kan, lebih ya terutama lebih murah kemungkinannya. Dalam arti itu yang sempat saya lihat-lihat itu pendapat seperti itu tuh Mas. Jadi dalam arti Betul. ini memang dibilang nih, apalagi juga sempat di sini juga sempat dikatakan bahwa apakah ini sering terjadi bahwa pasangan-pasangan ini kabur. Nah, dokternya kan sempat ngomong kan, ya ini sering terjadi, akhirnya itu ya bayinya diaborsi. Dan ini seperti ini menurut saya sih bukan fiksi belaka. Ini menurut saya ini diambil nih mungkin dari kejadian-kejadian nyata di mana ibu-ibu surrogat itu ditinggalin oleh pasangan yang tanda kutip memesan atau meminjam, betul, menitipkan bayi mereka, yang akhirnya Terus itu nggak mau dengan berbagai alasan, ya itu kan memang keputusan sih, akhirnya itu bebannya itu ditanggung oleh istilahnya ibu surrogat itu. Pengganti ini. Dan ibu surrogat itu otomatis selama 9 bulan otomatis kan harus menanggung. Berarti kalaupun misalkan beliau mengambil keputusan untuk aborsi, itu pun sebenarnya itu resikonya terhadap dia juga. Akhirnya itu tadi itu kata Mbak Fani bilang itu, ya segala keputusan yang kita ambil itu adalah kebebasan, namun ingat ada konsekuensi yang harus kita terima, itu nggak bakal terlepas ya Mbak ya. Dan kalau boleh nyambung satu lagi, saya setuju sama Fani tadi, ending scene-nya ketika akhirnya Mimi memutuskan menyerahkan Raj kepada siapa, John dan Summer gitu. Dia kan mengatakan kita tidak boleh memisahkan ibu kandung dan anaknya begitu. Tapi kan si bapaknya Mimi bilang, kamu sering membuat keputusan yang salah, tolong kali ini jangan membuat keputusan yang salah. Nah, ini tapi menunjukkan ketika lingkungannya sebenarnya tidak mendukung, tapi dia tetap pada pendiriannya. Menunjukkan bahwa seorang perempuan juga berhak untuk memilih apapun dalam keputusannya gitu loh. Even dia sebagai ibu yang di konservatif, lingkungannya cukup konservatif gitu loh kalau saya bilang. Iya benar-benar. Nah, kalau saya tanya untuk adegan paling memorable, Mbak Fani apa nih? Ada nggak? Yang jelas sih, nanti kita spoiler nggak ya? Nggak apa-apa. Ini udah spoiler habis sih. Oh iya udah. Ya, pas dia itu yang apa namanya, dia lagi ngeliat bintang sama Raj, banjirnya di situ, saudara-saudara. Ya pokoknya, ketika Raj pokoknya bilang Mimi itu adalah ya pokoknya Mimi superhero-nya dia gitu. Jadi kayak diingatkan kembali dengan banyak kekurangan, dengan banyak pokoknya seorang ibu itu kan punya banyak kekurangan, tapi somehow kalau misalnya melakukan segalanya dengan hati, pasti di mata anaknya ibu itu akan tetap jadi orang yang terbaik lah, menjadi contoh gitu. Jadi ayo semangat kita ibu-ibu yang nonton channelnya Mas Setiawan, kita harus semangat. Kita kurangnya banyak nggak apa-apa, yang penting kita masih ada waktu buat belajar, yang penting kita lakukannya dengan hati, insya Allah antara kita akan tumbuh dengan baik-baik saja. Asik. Amin. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Ada adegan yang memorable nggak? Itu yang tadi saya bilang Mas, yang adegan mandiin Raj terakhir itu ya. Saya membayangkan itu momen perpisahan. Saya punya adik kecil, sorry mungkin jauh dari, saya ingin menganalogikan perasaan saya. Saya punya adik kecil yang bedanya 13 tahun. Kalau ngelihat ketika saya mau merantau ke Jakarta aja, rasa berpisah itu biasanya cukup berat buat saya, seorang kakak yang mungkin adik saya masih cukup kecil kala itu ya, masih SD gitu. Nah, apalagi nih seorang anak yang dia nggak tahu kapan akan bisa ketemu lagi gitu loh. Saya membayangkan gini, gimana kita mengantarkan seseorang yang kita sangat sayang, terus kemudian kita balik ke rumah yang sama, kita melihat perintilan barang yang sama. Gue akan masih melihat kasur yang semalam dia masih ada di situ, barang-barangnya dia, gambar yang dia gambar ternyata ditempel di kamar. Itu sih, wah gila sih. Gue nggak akan bisa di posisi itu. Itu gila. Untungnya kemudian John dan Summer ngadopsi anak itu yang cukup ternyata tidak sepedih yang saya perkirakan. Bawangnya dikurangin ya ternyata ya. Nah, oke, benar sih. Dalam arti kita nggak bayangin ini, dalam arti posisi Mimi di mana istilahnya dia udah mengandung selama 9 bulan, terus habis itu dengan istilahnya risiko dibilang dokter ini bakalan istilahnya ada disabilitas, tapi dia tetap kekeh
ya enggak, saya tetap mau. Misalnya ternyata itu akhirnya itu dibesarin, habis itu misalnya lingkungan sekolah ya biasa kalau anak-anak kan pasti kan kalau beda dikit ngata-ngatain. Nah, dia udah saking sayangnya tiba-tiba muncul nih misalnya pasangan yang dulu kabur dan minta dan punya kuasa, punya duit untuk memakai pengacara segala macam tuh ya. Jadi akhirnya itu Kurang kan itu ajar memang ya. si Jon Snow, salah, Jon Summer, masih Jon Snow aja. Pokoknya emosi semua yang namanya John. Emosi. Nah, kalau Mbak Fani menduga nggak endingnya kayak gini? Enggak, tadinya kita sudah mempersiapkan diri untuk set ending ya gitu. Terus Miminya berkarir di Hollywood gitu. Tapi to be honest sebenarnya sih sebagai seorang ibu tiri ya gitu. Nggak, maksudnya kayak mentalnya ibu tiri gitu melihat bukan penghabisan gitu. Endingnya buat si John sama Summer kayak ya Allah udah ngegituin orang gitu. Enak bener endingnya happy juga buat mereka gitu. Tapi yang penting buat Mimi dan Raj dan serta keluarganya berserta Banu yang juga entah kenapa kayak rajin banget ngintilin. Iya. Tapi yang penting happy buat mereka semuanya sih. Bodo amat lah John sama Summer silahkan gitu. Oh, itu juga kan menjadi pesan dari filmnya Mimi ini kalau misalnya untuk para pasangan daripada misalnya melakukan surrogate mother mungkin ada opsi lain yang bisa sama-sama jadi win-win solution yaitu mengadopsi gitu. Walaupun kalau opsi adopsi ini kadang-kadang suka dipandang sebelah mata ya sama tetangga-tetangga sekitar rumah gitu. Kalau menganggap bahwa anak yang bukan dari darah daging itu tidak bisa disayang 100% gitu, tapi jahat sih kalau melihat kondisi saat ini. Betul, ini yang ingin diangkat juga di film ini mengenai masih begitu banyak anak yatim piatu yang mana belum mempunyai kesempatan untuk diadopsi oleh orang-orang nih seperti itu. Ini ingin diangkat nih, dan itu mungkin dari mentalitas yang ditanamkan kepada kita sejak kecil bahwa keturunan kita istilahnya yaitu ya darah daging yang asli kita ini, berarti untuk melanjutkan marga dan lain-lain itu kan kadang-kadang kan seperti itu ya yang mentalitas yang ditanamkan. Tapi benar nih, ini bagusnya itu juga diangkat juga mengenai soal adopsi untuk anak yatim piatu. Nah, kalau Mas Bram menduga nggak istilahnya arah dari ending ini? Sangat enggak sih Mas. Kalau saya pikir itu akan ke Amerika, si Raj-nya, terus kemudian Mimi akan memulai hidup baru. Saya nggak tahu akan seperti apa penggambarannya, tapi saya cukup pasrah ketika adegan mulai mengantarkan Raj untuk bertemu dan segala macam. Raj akan diiming-imingi naik pesawat dan segala macam. Dibilang si siapa Miminya, yes, aku akan tampil tapi aku akan menyusul dan segala macam. Saya pikir akan memang berakhir seperti itu, sama seperti banyak potret kehidupan yang tidak selalu manis ya. Jadi saya pikir saya sudah menyiapkan diri untuk itu, tapi ternyata rasa filmnya masih ada lah bahwa happy ending seperti masih cukup disukai banyak orang. Tapi betul sekali bahwa ternyata setelah happy ending itu kan pesan yang disampaikan adalah anak yatim itu cukup banyak, 135 juta sekian, kalau digabung menjadi populasi nomor 9 di dunia. Oh, ternyata pesannya ke situ loh. Jadi itu cukup melegakan buat saya di akhir. Setidaknya itu dibelokannya itu bagus ya, smooth. Sama satu lagi kalau ngomongin Banu tadi Fanny sempat nyinggung, satu poin yang menurut saya penting juga disampaikan di sini bahwa keluarga ideal itu tidak perlu beranggotakan ayah, ibu, anak. Tapi bisa jadi ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak dari keluarga yang lain yang juga punya pasangan, ada tantenya. Jadi Jempol. Iya. Tadi ketika nonton itu yang gue pikirkan bahwa iya ya, keluarga tidak semuanya seberuntung kita misalkan hari ini. Bagaimana dengan anak-anak yang tumbuh besar tanpa ibu dan ayah, tapi mereka punya supporting system lain, mereka punya tante, mereka punya om budi dan segala macam. Jempol. Kehidupan tidak seindah film. Betul. Bahkan si Banu pun kan belum punya anak, tapi dia benar-benar sayang pada si Raj ya. Benar. Bahkan istrinya yang galak awalnya itu akhirnya itu jadi sayang. Datengin, Bo. Itu ingat ketika tahu Banu punya istri, ingatnya ini Mas Bambang. Mas Teon pasti ingat Mas Bambang. Iya, itu kenapa yang meninggalkan kabur gitu. Tahu, ya? Maaf. Belum nonton Bapak misalnya. Oh, Mas Bambang sih itu selesai belum nonton, maaf. Iya.
Oh, dia punya istri nih ternyata gitu. Ternyata punya istri Takut nih. ego. Takut emosi, maaf. Terus habis itu juga apa si Danunya juga berani, Banunya berani ini lagi apa lama banget gitu nggak pulang-pulang. Aduh ampun deh. Iya, Iya, iya. Bener-bener deh nih. Nah, sebelum kita tutup nih, Mbak Fani nih, menurut Mbak Fani nih wajib nonton nggak untuk pria dan wanita? Wajib. 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 Kalau untuk Fardu wanita ain. gimana? Kenapa? Kalau untuk wanita somehow apa ya, kan kita pasti akan ada masa-masa di mana kita down dan juga insecure ya, terutama untuk ibu-ibu gitu. Maksudnya saya sih relate ke ibu-ibu gitu. Tapi dengan melihat film ini somehow sih kita kayak diingatkan bahwa Anda tidak sendiri kok gitu. Banyak di luar sana ibu-ibu dengan perjuangannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya itulah kalau semoga support system itu selalu ada gitu. Kalau misalnya ada, akan lebih mudah kok untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita alami masing-masing. Terus kalau untuk bapak-bapak, harap diingat sekali lagi ya bahwa wanita dengan segala yang ada di badannya termasuk rahim itu beban hidupnya segitu loh gitu. Jadi mohon support dan juga pengertiannya ya saudara-saudara. Terima kasih. Nah, tuh Mas Bram gimana Mas Bram? Kalau menurut Mas Bram ini saya balikin pesannya, Van. Ketika seorang laki-laki itu merantau jauh tidak ada kabar, belum tentu dia berbuat yang tidak. Bisa jadi dia nolong perempuan lain. Betul. Nolong dengan ikhlas ya. Iya. Tidak semua orang seperti Bambang bisa jadi Banu. Tapi buat saya secara apa ya, bukan cuma sebagai laki-laki atau ayah gitu, sebagai seorang kita yang sudah dewasa, mungkin pesan yang disampaikan atau pesan yang bisa saya tangkap adalah ya hidup bisa bahagia dengan cara apapun. Hidup tidak harus dengan pola ideal orang, punya istri, punya pasangan, anak tumbuh dengan orang tua, anak harus mukanya sama, warna kulitnya sama. Tapi ternyata rasa sayang lah yang akhirnya membuat semuanya jadi apa ya? Jadi damai kayaknya, yang menyenangkan gitu loh. Itu sih. Jadi ini wajib nonton banget buat saya. Wajib nonton ya. Jadi saya tadi masih ketawa saya dari ya soal perantau itu. Aduh, Mas Bram jangan pengalaman nih. Oh enggak kan. Saya punya istri di sini, ngaco. Nanti kalau merantau panik. Kesian juga sih harus ngaku-ngaku ke bapaknya sendiri, iya saya suaminya, terus habis itu ngumpetin belum lagi harus ngumpetin alkoholnya segala macam. Itu bener-bener deh. Itu usahanya atau diacungi jempol mah Banu, gila. Dia yang paling repot sih, kayaknya salah satu yang paling repot sebenarnya. Repot banget sih Banu itu. Tapi ikhlasnya sih diapresiasi itu. Betul. Dia kena pukul dari awal sampai akhir pun kena pukul juga sama istrinya. Itu ampun deh. Selalu harus tiba-tiba, ya ini suami saya, aduh pusing deh. Tiba-tiba istrinya datang, kamu juga udah punya istri. Ganti agama, jangan lupa ganti agama. Oh iya, ikut sholat pula. Ikut sholat itu toksik. Salah dia. Lima waktunya salah, dia nggak inget. Capek tahu. Digabung katanya waktu doanya. Aduh, ampun. Oke. Ini benar-benar seru nih pembicaraan hari ini nih, seperti film yang kita tonton si Mimi ini ya, ada tawanya, terus tadi kita ngomong ada seriusnya, ada istilahnya kebawa ke emosinya, kesedihnya. Nah, film ini memang menurut saya sih satu film yang cukup layak harus ditonton nih. Dan ini kan walaupun nih film ternyata merupakan remake loh Mbak. Ini film remake dari tahun 2011 kalau nggak salah. Judulnya malah I Fight Chi. Nah, ini ternyata ini merupakan remake. Saya juga baru tahu sih. Nah, jadi ini untuk para sobat BB69 nih, jangan lupa nih menonton Mimi nih, bukan Mimi Peri, tapi Mimi yang ada di Netflix ya. Ini emang tadi sebelum kita mulai ini udah sempat ngomong-ngomong nih, ternyata emang benar kata Mbak Fani juga, teman-teman ini tahunya Mimi Peri. Tadi kemarin juga saya sempat nanya ke teman saya, udah nonton Mimi belum? Mimi Peri. Wah, iya ampun deh. Saya bilang bukan. Ternyata Mimi Peri lebih terkenal daripada Mimi. Tapi ini harus ditonton, wajib ditonton nih, karena banyak nilai-nilai yang akan diambil, baik itu dari surrogate, habis itu dari tanggung jawab seorang ibu, terus habis itu mengenai aborsi, mengenai istilah disabilitas daripada calon bayi kita, terus mengenai yatim piatu yang istilahnya mungkin belum mempunyai kesempatan untuk diadopsi oleh orang-orang. Nah, ini benar-benar bagus sih.
wajib nonton. Oke, Mas Bram, terima kasih. Mbak Fani, terima kasih. Sama-sama. Yang bosan-bosan nih Mbak Fani sama Mas Bram nih untuk ngobrol-ngobrol film Tidak lain nih. bakal. Pasti Mas senang diundang. Oke, sekali lagi Sobat BB69, terima kasih dan see you. See you.